Lanjut. Tanya Apa yang mau ditanya? Silakan ditanya. Oke, Pak Yosef ini apa asli keturunan Yahudi? Nggak boleh nanya pribadi, Pak. Nanya materi aja. Ya, emang kalau dia kapasitasnya kan Nanya materi aja, saya nggak mempersilahkan nanya pribadi orang di sini. Dia ada turunan campuran, nggak murni campur aja. Sama Dari kayak orang suku keturunan Cina, ada keturunan Cinanya. dari suku apa? Yehuda, semua suku sekarang disebut dengan Yehuda karena 10 suku kan hilang, belum ketemu. Jadi semua suku Israel sekarang dipanggil dengan nama Yehuda. Oke, Bang. Menurut Gedein suaranya, Pak Jopri. Kecil ya suaranya, kencengin. bentar. Menurut Pak Yosef, Tuhannya Pak Yosef dengan Tuhannya orang Muslim itu sama nggak? Silakan Bang Yahudi, Bang Billy. Pertanyaan ini pertanyaan yang sudah 10.005 kali ya. Nah, oke, pertanyaan itu coba ulangi pertanyaannya. Tuhannya Pak Yosef kan, Pak Yosef kan yang Judaisme ya, Judaisme. Iya ya? betul. Apakah sama Tuhannya Judaisme itu dengan Tuhannya orang Islam? Apanya yang sama, Mas? Ya dari figurnya lah, pokoknya figurnya semuanya sama lah itu kan. Figur maksudnya? Fisiknya? Bukan fisik, kalau Tuhan tidak punya fisik kan. Esensinya. Nah, pinter itu. Esensinya. Ya, jadi yang sama apanya yang ditanyakan? Ya sama atau tidak? Ya saya bilang figur ya. Figur artinya kan person lah. Ya. Kalau kita terjemahkan Nggak bisa bertanya dia. manusia, ya. Karakternya, Bang Billy, maksudnya itu. Sifatnya? Karakter. Ya. Karakter kan sifat. Ini bukan sifat Ya, ya. terus? Katakanlah Tuhan itu gini maksud saya. Katakanlah Tuhan itu saya gambarkan seperti manusia ya. Supaya Kata siapa Tuhan seperti manusia? Ini gambaran, Bang. Ini Nggak boleh, supaya Tuhan nggak boleh membantu. digambar. Tuhan nggak boleh digambar. Lalu gimana untuk menjelaskan? Nah, bagaimana kita memahami Tuhan lewat sifat-sifatnya? Ketika disebut El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa, El Gibor, ya Tuhan Allah yang perkasa, El Elyon yang Maha Tinggi, Hakados yang Maha Suci. Itu sifat-sifat Tuhan yang kita bisa pahami. Kita tidak bisa memahami Tuhan lewat fisik, gambaran gitu. Tuhan bukan gambaran. Sifat, Bang. Halo. Kenapa? Saya lebih condong Dengarkan dulu orang menjawab. Ngomong belum selesai. Sebut satu persatu Bang Billy, biar saya nanti kan. Al Gibor ya, Bang Billy. Al Gibor yang pertama tadi. Ya, misalnya El Elyon yang Maha Tinggi. Al Ali kalau di dalam Islam yang Maha Tinggi. Ya. Terus Hakados yang Maha Suci. Iya, sama Kudus, Al Kudus. Terus Hamelech. Ya, Al Gibor tadi ya. Iya, raja. Hamelech. Raja. Iya, Malik. Sang Iya. raja. Iya. Al Malik. Al Gibor. Ya, jadi Al Gibor Al Jabbar. Tuhan itu bisa pahami lewat sifatnya. Ya. Tadi Maha Suci apa, Bang Billy? Maha Suci Apa, Bang? apa? Hakodos. Maha Suci. Kudus. Hakados. Kudus. Hampir sama ya. Bahasa serumpun sih ya. Iya. Ya. Al Kudus ada di Asmaul Husna. Jadi Bang Hendi. dari gelar-gelar itu kita tidak pernah menemukan Yesus bergelar itu El Elyon, El Gibor, nggak pernah ada. Coba cari di dalam Perjanjian Baru, ada nggak Yesus pernah bergelar El Elyon, El Gibor? Nggak ada. Jadi apakah sama Tuhannya Israel dengan Tuhannya umat Islam? Sama sifat-sifatnya tentunya, ya. figurnya bagaimana? Figurnya. Ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Keturunannya pun menjawab, anak-anaknya pun menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami anak-anakmu wahai Nabi Yakub akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami anak-anakmu
akan berserah diri kepadanya, akan mengikuti aturannya, akan runut menjalankan tuntunan hukum-hukum perintah dan larangannya. Mantap kan? Jadi ketika umat Islam datang dengan kitab sucinya Al-Quranul Karim, maka Nabi Muhammad diajarkan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Jadi Islam sempurna dalam kaidah ini. Nah, sedangkan agama Kristen, Pak Job, itu menyembah apa yang kemudian orang Athena tidak kenal, yang disebut agnostos theos. Orang-orang Kristen itu bukan menyembah kepada Tuhannya orang Yahudi, tapi menyembah kepada dewa Athena yang bernama agnostos theos yang diperkenalkan Paulus kepada mereka dalam nama Kristus. Beda itu. Cuman orang Kristen di hadapan orang Islam mengajarkan bahwa orang Kristen itu adalah penerus ajaran Tauhid, Shema Israel, ajaran satu Tuhan dari Israel. Padahal kagak. Kalian hanya menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi untuk menipu lawan. Sebenarnya yang kalian sembah itu menurut Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17:23 adalah dewanya orang Yunani. Makanya Paulus berseru, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Theos. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah atau sebuah kuil. Ya, bukan mesbah di situ sebenarnya, tapi kuil dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Nah, aku Paulus datang mengajarkan kepada kalian tentang Theos yang kamu sembah tanpa kamu kenal. Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, ingin saya tanya kepada Akhi Billy. Akhi, abad pertama orang-orang di Yunani, di Athena, apakah menyembah kepada Elohim? Ya, gimana, apakah menyembah? Abad pertama, ya, cek. Abad pertama, apakah orang-orang di Athena di kuil-kuil mereka menyembah kepada Hashem? Ya jelas tidak. Nah, Tidak, mereka tidak menyembah kepada Hashem. Tidak, tetapi mereka menyembah kepada Theos. Nah, Paulus datang mengatakan kepada penyembah Theos, wahai orang-orang Athena Yunani, apa yang kalian sembah yaitu Theos yang tidak kalian kenal. Aku datang kepada kalian mengajarkan kepada Theos yang kalian tidak kenal itu, yaitu Kristus Yesus. Jadi pada prinsipnya bukan Kristus Yesus, bukan orang Yahudi yang turun, bukan Tuhannya Yahudi yang turun ke bumi jadi Yesus, bukan. Yang turun ke bumi menjadi Yesus itu adalah dewa-dewa mitologi Yunani. Tidak ada itu orang Yunani abad pertama menyembah kepada Elohim, menyembah kepada Hashem, nggak ada. Kecuali orang-orang yang berdarah Bani Yakub yang tinggal di tengah-tengah mereka. Kemungkinan mereka masih menyembah kepada Hashem. Itu pun kalau ada dari kalangan Yudaism yang datang kepada mereka. Masalahnya orang-orang Yahudi dari sejak Mesir kuno sampai kepada daerah Roma Yunani, orang-orang Yahudi yang hidup di tengah bangsa asing, mereka nggak bisa lagi bahasa Ibrani. Maka mereka diberikan kemudian terjemahan dalam bentuk Septuaginta. Nah, apakah masih murni Septuaginta itu, kitab Septuaginta dengan Torahnya Nabi Musa? Itu yang jadi masalah. Jadi pada kesimpulannya saudara Jupri Kristen, Kristus yang kau sembah di gereja itu bukan Tuhannya Yahudi, itu bukan Hashem, itu bukan ilah Abraham yang kami kenal dengan sebutan Allah, tetapi itu tadi agnostos theos, dewa yang tidak dikenal, yang mereka sembah secara turun-temurun berabad-abad lamanya sebelum Masehi,
yang datang diajarkan kembali oleh Paulus dalam nama Kristus yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Camkan itu. Ya, mudah-mudahan beliau tidak marah lagi sama aku. Jub. Jub nanya. Jub apa sih? Mesias adalah manusia yang datang dalam rupa Tuhan katanya. Jub, yaudah aku tutup, aku turun lagi kalau gitu. Dadah Jub. Takut kali dia sama Bang Juma. Si Jos juga. Takut kali dia. Mana si Jos tuh? Padahal Mesias itu manusia loh, bukan Tuhan. Kalau kita mau jujur baca di Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 itu. Maka masalahnya teman-teman Kristen kalau dia membaca gini, rohku, nah dia membaca malaikatku, malaikat Tuhan bukan, anginku, apiku, awanku, itu Tuhan bukan, tapi begitu bunyinya rohku, nah itu Tuhan. Padahal itu adalah ciptaan Tuhan semua. Bang Billy, kalau gitu aku yang nanya deh. Apa perbedaan Yudaism dengan Kristen? Yang paling sentral ialah pemahaman soal Tuhan. Kalau kita sudah final bahwa Tuhan itu bukanlah manusia, artinya Tuhan itu bukan makhluk 3 dimensi, ya, bukan yang ada panjang lebar bisa diukur. Sekelas kucing saja ada ukurannya. Masa Tuhan sama dengan kucing? Begitu. Kucing ada matanya, manusia ada matanya. Kucing ada alat reproduksinya, manusia ada alat reproduksinya. Masa Tuhan begitu? Nah, itu perbedaan di situ. Kedua, apa hubungannya Kristen dengan Torah? Nggak ada hubungannya. Mereka yang memakai kitab Torah, mereka cinta Israel, mereka cinta Yahudi karena keselamatan mereka datang dari bangsa Yahudi, tapi mereka tidak cinta Tauratnya Hashem gitu. Bahkan ada Kristen yang menganggap bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, artinya sudah bisa berzina gitu. Lanjut. Kabur juga si Jupri. Kabur juga si Jupri. Jub. Takut ya. Sudah, karena dihantam juga dari Yudaism. Jadi bagaimana mau bergerak, bernapas pun sudah sulit. Lanjut. Aduh. Jadi tidak ada ya hubungannya Kristen dengan Torah ya, Bang Billy? Iya, pertanyaannya sekarang dari pihak Islam, Bang Billy. Apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? Kau udah dijawab tadi. Mana Juma mana? Aduh, langsung Bang Juma. Hadir. Kayak pinter nih. Hadir paman. Kalau saya bicara jangan dipotong ya. Saya paman. Kalau suaramu bagus nggak dipotong, kalau enak ya aku potong lah. Turun. Ya turun. Nggak ada yang nurunin. Nggak ada yang nurunin nggak? Nggak ada moderator nurunin, nggak ada. Tapi mudah-mudahan hanya sinyal aja, nanti naik lagi. Mau nanya dong, kalau pemahaman Roh Kudus itu di Islam gimana? Apa tuh bahasa Arabnya Roh Kudus? Ruhul Kudus itu gimana? Apakah itu bagian daripada Tuhan atau ciptaan Tuhan? Atau bagaimana fungsinya? Iya, baik. Kalau di Al-Qur'anul Karim surah An-Nahl ayat 102 diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq yuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran
untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi posisi dari Roh Kudus kalau di Islam itu adalah pengantar wahyu yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Ibrahim, Abraham, Nabi Ishak, Yakub. Itu semua di kami disebut Roh Kudus atau malaikat Jibril, pengantar wahyu. Dia makhluk ciptaan, beliau malaikat. Oh, berarti bukan bagian dari Tuhan ya? Maksudnya? Bukan. Oh iya iya. Berarti itu asli ciptaan juga ya, makhluk Ciptaan. juga ya? Iya, makhluk Oke, ciptaan. oke, mantap mantap. Ciptaan. Beliau malaikat. Berbeda dengan teman-teman Kristen kan, Roh Kudus adalah bagian ketiga dari pencipta langit dan bumi ini. Ada Yesus bagian kedua, yang paling itu bagian ketiga. Jadi bingung Iya. kita. Tuhan Junior ceritanya, Tuhan Junior. Yang bungsu, paling bungsu itu. Karena bapak dulu Theos, kemudian anak Theos, kemudian ada burung merpati. Ya sama seperti Brahma, Krishna, Siwa, Trimurti. Sama itu. Oh berarti itu Nah, diadopsi ya? Secara tidak sadar diadopsi oleh mereka. Itu tadi, akhi. Kalau kita pahami kisah para Rasul 17, Paulus datang di tengah-tengah mereka itu mengajarkan dewa-dewa mereka. Ya, siapa dulu, Burunda? Kebetulan nih aku ada Alkitab dari bapak aku nih, almarhum. Iya. Ayatnya berapa tadi? Kisah para Rasul 17, 23. Oke, akhirnya punya Alkitab nih. 17 ayat 23. 23. Bisa dibaca dimulai dari 22, akhi. 22, oke. Siap. Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahului Kisah para dia. Rasul 17, Oh, 17 betul ayat? Oh iya iya. 22. 22 sampai seterusnya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Hah? Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang ku beritakan kepada kamu." Hah? Buset. Waduh, serem banget ini. Berarti Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal, yang mereka sembah selama ini di dalam kuil. Nah sekarang permasalahannya, apakah orang-orang Athena Yunani ini menyembah kepada Hashem? Bukan lah, mereka nggak menyembah kepada Allah. Nah, ini masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Karena Paulus pergi berdiri di atas arena pengadilan. Kalau Areopagus itu artinya pengadilan yang memiliki kemudian kayak podium, tempat sidang atau tempat rapat. Lalu berkata kepada orang-orang Athena, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada siapa? Bukan kepada Hashem, kepada dewa-dewa, Theos." Itu kalau dalam teks Ibrani-nya, dalam teks Yunani apa itu dewa-dewa? Theos, Astaga. Iya. Theos. Harusnya mereka menerjemahkan aja Theos, tapi kok malu ya? Harusnya Theos aja Tuhannya. Jadi Ya, nggak itu ada. dia masalahnya. Ini kan ada terjemahan pakai kata Allah nih, lebih kacau lagi. Itu makanya kami Tadi kan- protes. Makanya kami protes karena mereka menutupi Theos yang mereka sembah itu dengan kata Allah setelah dia masuk ke Indonesia. Makanya orang MUI majelis ini, ya orang-orang MUI tidak paham sampai situ pengetahuan tentang Bible. Mereka berpikir ya Allah itu kan ya Tuhan pencipta langit, tapi bukan hanya sesederhana itu.
mereka menutupi kemudian ajaran Paulus ini dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Kan jelas itu. Makanya akhi, ketika Paulus itu datang kemudian di tengah-tengah mereka orang-orang non-Yahudi ini, dijelaskan di Kisah Para Rasul 14, nomor 11, nomor 12, Paulus karena mampu melakukan mujizat-mujizat, orang-orang di situ menganggap Paulus ini dewa. Dewa Hermes, dewa Zeus. Mana ayatnya itu? Ada, coba dibaca di dalam Kisah Para Rasul 14, nomor 11, 12. 12. Dianggap dewa dia. Ayat berapa tadi? 11, 12. 11, 12. Pasal 14, 12. nomor 11, 12. Oke. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Astaga. Karena mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Oh my God, inkarnasi Tuhan ini. Waduh, kacau. Makanya ketika Paulus datang mengajar di tengah-tengah mereka dengan pola yang sama, dewa turun ke bumi menjadi manusia, bukan merujuk kepada Hashem, tapi merujuk kepada dewa-dewa mereka, orang-orang Athena, orang-orang Romawi. Tapi orang Kristen ini, karena mereka sudah terlanjur Kristen, mereka menganggap bahwa mereka sembah turun ke bumi menjadi Yesus itu adalah Hashem. Itu makanya ditegur oleh Al-Quran. Laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang yang berkata bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah satu dari. Alasannya sudah lama pengen masuk Islam, Pak. Alasannya gimana, saudari? Kenapa harus Islam? Apa on cam ada? Alasannya apa? Soalnya papaku Islam. Oh gitu. Ya. Cuma Tapi, mama kan Katolik. oh, ya. Apakah menemukan kebenaran di Islam atau gimana? Iya, saya lihat banyak viti-viti kayak gitu, jadi pengen masuk ke Islam. Usia berapa sekarang kalau boleh tahu? 25. Oh, iya. Tempat kita di sini boleh. Syaratnya kirim tanda pengenal kepada Bang Handi atau kepada host Bang Arif. Nanti di DM gitu ya, Kak? Iya, Boleh. KTP-nya. Atau catat nomornya Bang Handi. Bang Handi, monitor Bang Handi. Monitor dong. Oke, langsung aja nomornya kalau memang betul-betul Kristen KTP-nya ya. Iya. Oke. Coba dicatat nomorku ya. Ada pulpen nggak? Ada, sudah. Ya, 0813 0813 9233 9233 7800. 7800. Oke, nanti Di WA saya aja. Oke, nanti saya kirim ke nomor WA ini ya, Pak. Iya, ditunggu. Ya. Terima kasih ya, Pak. Makasih, Masya Allah, Subhanallah. Ini kalau Tuhan pencipta langit dan bumi sudah melembutkan hati seseorang, insya Allah akan menuju kepada keselamatan Islam. Si Jupri masih ada di bawah Gurunda, mudah-mudahan ikut jejaknya nanti. Jupri, catat nomor tadi, kirim KTP. Kenapa? Kenapa? Enggak, bukan Bang Erwin. Bang Erwin ini untung saya melihat TPK-nya. Kita naik, ada mulojin, teman mulojin gitu, makanya langsung saya jambak barusan Gurunda. Masya Allah. Iya. Jadi malam ini mau syahadat sekarang juga? Banyak. Mungkin besok bisa saya naikkan ke sini ya, Bang. Oke, baik.
Kan kemarin Iya, Bang Erwin. sebetulnya gini ya Bang, kemarin tuh sebetulnya sudah mau ke pondok itu di Ploso Kediri, mau ke pondok Ploso. Cuma kan kendala mungkin agak jauh. Habis itu tak sarankan, oh dia di sini aja, di Bang Arif, di Bang Juma aja, nggak apa-apa. Gitu, Pak. Bisa, gitu kan. Iya, bisa. Iya, nanti pihak Apologet Islam Indonesia sebagai yayasan resmi Bang Erwin ya. Iya. Kemudian mengeluarkan sertifikat mualaf. Itu Iya, Bang. kenapa saya minta KTP nanti beserta tanda tangannya kan untuk proses pembuatan mualaf proses sertifikat mualafnya. Iya, siap Bang. Tadi Oke. sudah saya jelaskan seperti itu Bang. Nanti ada sertifikatnya juga saya bilang. Iya. Oke. Kami tunggu ya Bang Gang. Bang Sudah di Erwin. DM, sudah di DM. Ini udah WA, Bang. Sudah di WA. Oh Bang Endi sudah Bang Endi. Sudah di WA. Ini udah WA-nya nih. Di foto aja identitasnya di situ, Mbak. Identitas SIM atau yang KTP? mungkin identitasnya bisa dikirim enggak? Belum balas. Belum balas. Nanti mungkin kalau sudah dibalas sama adiknya atau mungkin besok nanti dikirim ke Bang ya. Baik. Oke, mantap. Masya Allah. Saya kasih nama apa nih? Oh, Ibu. Nama-nama sudah. Udah Ibu Sarini. Bang Andi sudah ya? Udah di WA ya Bang Andi? Udah nih. Dia balas, saya nunggu kiriman foto KTP-nya. Ya Pak, udah ditunggu aja dulu. Ya, nanti ditunggu Bang Andi. Oke, lanjut kita diskusi dulu sambil menunggu KTP-nya dikirim ya. Oke. Siap. Siap Bang. Di sini aja dulu. Sambil nunggu. Kristen sejati mau nanya apa tadi, Bro? Mau menanggapi apa? Kristen Aku sejati, menanggapi tuh silakan. pernyataan si Juma tadi. Juma ini kan bawa doktrin dari Muslim, lakot kafara ladina qalu inna wal masih banu Maryam, itu mah doktrin kalian. Kalian tidak bisa menyangkut pautkan karena perbedaan paham antara Kristen dan Islam itu jauh, antara langit dan bumi. Emang. Nggak usah dipaksa-paksakan. Yang Ya, pertama, memang. bagi kami Islam, di dalam Islam tidak ada keselamatan, jujur aja. Nah, Tapi yang Yesus tadi juru selamat. saya melihat tadi cara kalian aja menerima orang untuk masuk agama kalian ini tanpa berbagai ini, saya menilainya memang kayak orang terima orang iya. datang belanja di warung. Betul Nah, akhirnya nanti sekali. muncul sekali. penghujat di sini. Nah, ini yang berbahaya. Oh, enggak. Nah, itu dia. Itu pikiran kamu Ini aja. Bang Juma. Jangan kau bawa Kalau saya pikiranmu lihat ke kamu Islam. bicara dong. Kamu harus lebih Gantian. Jangan bicara. kau bawa pikiran kafirmu itu ke Islam. Jangan. Kafir aja. Jangan kau bawa pikiran kafirmu ke kami, ke Islam. Di Islam itu tidak ada zuuzon. Kami lebih mengedepankan positif di dalam menyikapi setiap niat baik seseorang. Berbuat jahat aja kita berpikir positif kok sama orang yang berbuat jahat. bukan Apa sih? begitu Bang Juma. Dari Terus apa setiap masalahnya? narasi Diam dulu. Apa masalahnya? Coba apa masalahnya ketika ada orang mengaku mau masuk Islam terus? Oh, saya apa tidak yang harus kau masalah. Cuman Terus saya lihat kenapa? saja cara Apa? penerimaannya amatiran begini. Oh, Akhirnya memang nanti begitu. menciptakan orang-orang yang betul-betul tidak memiliki iman. Ya, kalau di justru yang Kristen muncul gimana? nanti penghujat. Kalau orang mau masuk Kristen gimana? Kalau orang mau masuk Kristen apa syaratnya? Gila dulu Ya, kan? saya jujur aja Bang Juma ya, saya miris. Kenapa saya miris? itu dari talu. Kasihan saya. Akhirnya nanti Itu dari talu. Agamamu sudah berapa ratus tahun menjajah di Nusantara ini tetap minoritas. Itu dari talu. Terlalu bergaya kamu. Orang waras tidak mungkin mau menyembah dewa, itu aja. Hanya orang gila yang mau menyembah dewa yang turun ke bumi jadi cuplis. Jadi agamamu. Jangan kau bawa, kau takar penyembah dewa kau itu, kau takar ke Islam. Di Islam tidak begitu. Ada orang datang, bang, saya mau masuk Islam. Ya langsung kita terima, langsung kita syahadatkan. Apa yang kita pikirkan? Jangan sampai dia berpura-pura. Dia berpura-pura itu urusannya dengan pencipta langit dan bumi. Karena pencipta langit dan bumi itu mengetahui bisikan hati setiap manusia. Tujuannya apa? Niatannya apa? Bisa jadi dia hanya berpura-pura. Tapi begitu dia masuk Islam, ternyata dia sungguh-sungguh melihat kebenaran di dalam Islam.
Gitu Bung, tidak seperti di agamamu. Bagaimana kalau mau jadi murtad orang di agamamu? Digajikan dulu Indomie, diiming-imingi dulu, dan seterusnya gitu. Bisa juga dihamili dulu. Iya, gitu. Si Anda loh. Pura-pura dulu masuk Islam, setelah punya anak baru dipaksa istrinya makan babi. Tahuan deh. Susah Bung, susah. Kami semua di sini adalah aktivis. Ya, setiap hari kami bertemu dengan propaganda dari kalian. Saya syahadatkan bulan lalu satu keluarga. Besoknya dari gereja datang ngemis-ngemis suruh orang itu murtad kembali. Kasihan kali. Oleh karena tidak laku, ya seperti sales tidak laku jualannya, sembarang dilakukan ya. Sembarang dipaksakan orang, termasuk Bibelnya dibuat menjadi bahasa Arab supaya bisa nipu orang. Gak malu gitu. Agama kok kayak murah kali agamanya. Justru agamamu yang murah, dijual dengan Indomie, ya kan? Kenapa orang bisa keluar dari Islam karena Indomie? Karena di Islam berat. Begitu keluar dapat Indomie dan bebas dari aturan. Apa aturan di dalam agamamu? Ada nggak yang wajib di agamamu itu? Ada nggak apa yang wajib dalam agama? Nggak ada. Nggak ada. Bebas. Makanya Paulus mengatakan di dalam Galatia 5, Kristus telah memerdekakan kita. Merdeka dari mana? Kuk penghambaan, beban penghambaan. Kolose 2:16, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan, tentang minuman, tentang hari raya atau sabat. Jangan. Kau itu bukan lagi hamba. Kau itu adalah anak-anak Theos. Yang lucu adalah Kristus telah memerdekakan kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan kalian terikat Taurat? Sejak kapan kalian itu terikat Taurat? Kalian mau makan babi kek, mau makan kudanil kek, bahkan kalian mau makan setan sekalipun, tidak ada aturan Tuhan kepada kalian. Nggak ada. Mana aturan Tuhannya kepada kalian? Ada. 12-13 surat Paulus, menurut Paulus itu bukan firman Tuhan. Lukas, Markus, Matius, Yohanes hanya kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas dari mana kesaksian itu. Lalu apa firman Tuhan ke kalian itu apa? Enggak ada. Mana firman Tuhan yang datang ke Kristen? Ada. Kalau kami Al-Quran. Kalau orang Yahudi Torah. Ada juga Mazmur. Banyak nabi-nabi mereka. Nah kalau Kristen nabi mana nabinya? Hah? Agnostos Theos paling. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi jangan sok paten. Kita sudah tamat. Agama Kristen itu kami sudah tamat. Ya. Kelihatannya kami lebih mengenal agama Kristen daripada mengenal cucu kami sendiri. Saking tiap hari kami mengkaji, menelaah, ya, kemudian mempelajari Bible itu. Dari huruf ke huruf, tanda koma, tanda titik, tanda seru kami pelajari. Bahasa aslinya kami pelajari, revisinya kami pelajari. Oke? Jadi tidak perlu kamu ragu tentang pengetahuan kami tentang agamamu itu. Tamat kami. Tamat. Makanya kalian sakit hati. Sakit hati setelah kita buka kedoknya. Oh ternyata agama mereka bukan dari Yahudi ternyata. Ternyata agama mereka bukan dari sono. Cuman menggenapi nubuat Nabi Yakub. Di Kejadian 49 di nomor 27, anak Yakub bernama Benyamin, tingkahnya kelak seperti serigala. Pada pagi hari merampas jarahannya, sore hari membagi-bagikan hasil jarahan. Apa yang dijarah oleh Benyamin keturunannya? Torah. Dibagi kemana? Ke Roma. Menggenapi. Paulus mengatakan dalam Filipi 3 nomor 5, aku adalah orang Ibrani keturunan Benyamin dari kalangan Farisi. Tahuan deh. Pantas saja dia mengatakan hukum Torah itu sampah. Ternyata dia menggenapi nubuat dari Yakub di dalam kitab
kejadian 49 itu. Kasihan deh lo. Ternyata hasil rampasan dari Benyamin, dari serigala yang kalian gunakan. Tapi sekarang udah kebuka semua. Tak ada lagi yang bisa kalian sembunyikan. Termasuk perpuluhan itu bukan hak kalian itu. Kalian hanya mengambil perpuluhan dari agama Yahudi untuk kalian gunakan kepada orang-orang yang tidak mengerti. Betul, betul Afif. Betul. Lewi ya. Iya. Ma'asyar itu namanya ma'asyar kalau dalam bahasa Ibrani. Ma'asyar syini, ma'asyar rishon. Yang berhak menerima perpuluhan itu hanya Imam Lewi, orang asing, anak yatim, dan para janda. Ketika orang Lewi sekarang tidak ada, tapi para janda dan para anak yatim selalu akan berada sampai dengan kita sampai kita mati, selalu ada. Jadi lebih baik memberi kepada orang miskin, kepada anak yatim dan para janda, ketimbang harus memberi kepada para pendeta. Karena tidak ada hukumnya dalam Torah memberi kepada pendeta. Orang tidak bersunat kok dikasih, pemakan babi kok dikasih perpuluhan. Masalah generasi, salah konsep. Kasihan ya kalau orang yang gajinya yang orang gajinya misalnya cuman UMR ya, terus dia harus kasih perpuluhan gitu, yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tapi dilakukan. Dilakukan, aduh. Itulah faktanya yang terjadi. Kasihan. Disapa tamunya. Ya, Koko. Kabur. Dam. Ibu itu besok malam katanya, malam ini KTP-nya masih di kelurahan. Belum diambil. Apa ini? Dam. Wik. Dam, Mana nomornya? udah saya turunkan. Gak respect. Silakan Kristen, anak Theos yang mau naik silakan. Panglima, selamat. Ya. Kalau di Islam ada nggak hukum soal memberi gitu, perpuluhan atau sedekah atau gimana gitu? Iya, sedekah itu, infak itu bagian daripada amal soleh. Berapa Sedangkan kalau di kita, kalau yang diwajibkan itu 2,5%. Oke, berarti masih ada sisanya lah ya buat orang itu sendiri ya? Ya, betul. Oke. Betul. Itu dia. Nah, kalau kami di Islam sama seperti kaidah yang ada di dalam kaidah yang ada di dalam Yudaism dalam hal ini, bahwa amal soleh itu mengampuni dosa, amal soleh mengampuni dosa. Sedekah ada kan di dalam kitab Amsal, sedekah itu menghapus dosa. Sama betul, kita. Tapi teksnya nggak sedekah, diganti sama mereka. Iya. Diganti sama Padahal mereka. teksnya dalam bahasa Ibrani sedekah. Pertolongan dari maut. Sama. Tapi kita yang belajar tentang kitab mereka paham bahwa ternyata di situ sedekah, tapi mereka ganti. Sementara di Islam sedekah itu menghapuskan dosa. Itulah. Sama seperti ketika mereka menuduh umat Islam menyembah Hajar Aswad, kemudian Hajar Aswad menghapus dosa. Mereka nggak paham bahwa yang dimaksud di sana adalah ketundukan terhadap perintah, berserah diri kepada perintah tersebut. Nah, ketika umat Islam datang dari jauh, mengorbankan harta demi untuk berziarah ke sana, itulah yang menghapuskan dosa. Tapi mereka menganggap batunya yang menghapus dosa. Inilah kelemahan mereka, selalu mengarahkan Islam itu kepada agama yang tidak sesuai dengan kaidah Islam itu sendiri, sedangkan agama mereka sudah nyata-nyata pagan, tapi selalu mengatakan kami ini bukan pagan, kami ini agama dari langit, kami ini samawi, kami ini pelanjut tongkat estafet dari agama orang-orang Israel, kata mereka. Padahal itu tidak
tidak sesuai dengan fakta kalau kita ikuti apa yang ada pada mereka. Seperti itu, akhi. Terus yang 2,5% itu hanya berlaku bagi yang mampu aja. Kalau yang tidak mampu justru mereka yang menerima zakatnya. Sama. Itu waktu lugat tamunan tuh bentuknya apa? Zakat atau sedekah? Sedekah. Oh, sedekah. Oke. Iya. Jadi sedekah itu tidak melihat agama apapun, itu boleh. Seperti itu, akhi. Oh gitu, kalau sedekah nggak harus melihat agamanya atau keyakinannya ya? Iya, siapapun, fakir miskin, anak yatim, apapun agamanya, di Islam itu boleh. Oh, oke. Sedekah. Nah, di Islam sama, sedekah itu juga menghapus dosa. Tapi saya ingin bertanya, akhi, Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7 itu bisa nggak diberikan penjelasan ke kami di sini? Yesaya berapa? 6. Oke. Ayat 6 sampai ayat ke-7. Saya 6 ayat 6 sampai 7 ya. Siap. One of the seraphim flew to me, and his hand was a coal. He had taken it with tongs from atop of the altar. He touched it with my mouth and said, "Behold, this has touched your lips. Your iniquity has gone away, and your skin shall be atoned for." Jadi ini berbicara soal apa namanya, malaikat serafim yang mengambil bara api dan menaruhnya di bibir, di mulutnya Nabi Yesaya, dan dia berkata, "Lihatlah, ini setelah menyentuh bibirmu, maka kejahatanmu telah dihapus, dosamu telah dihapuskan." Itu ayat 6 dan 7, akhi. Pertanyaannya gimana? Sama seperti kaidah di Islam, akhi. Jadi batu Hajar Aswad ketika menyentuh bibirmu, maka dosamu telah dihapuskan. Oh, I see, betul. Itu. Ini orang Kristen tidak paham sampai sana. Coba kita lihat terjemahan itunya, terjemahan LAI-nya coba. Iya. Saya 6 ayat 6. Oke. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Oke. Sama kan? Iya, jadi itu salah satu cara pola penghapusan dosa kepada Nabi Yesaya ini. Gitu. Jadi dengan bara api itu, ya batu bara itu, dosanya Yesaya ini diampuni. Gitu. Berarti Tuhan hanya memberi syarat. Sama seperti menyembelih kurban hewan. Itu hanya syarat, bukan hewannya yang menjadi kurban. Yang menjadi penebus dosa, bukan. Tapi ketaatan manusia mengikuti perintah. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu yang dilakukan, menyebabkan dosa-dosanya dihapuskan. Sama seperti ketika ada perintah, angkatlah batu ini. Setelah kamu mengangkatnya, maka kamu akan mendapatkan duit. Nah, apakah batu yang diangkat ini yang memberikan duit? Tidak. Bukan. Tapi pekerjaan mengangkat batu ini menghasilkan duit. Sama seperti itu. Lagi tapi juga korban sembelihan itu bukan dimakan oleh Tuhan, karena Tuhan tidak makan. Korban itu dibagi-bagi. Ya, kalau dibagi-bagi. Di dalam konteks Torah, korban itu diberikan kepada orang-orang Lewi yang tidak punya bagian tanah, sehingga mereka makannya dijamin dari situ. Jadi diberikan kepada sesama orang juga, bukan untuk Tuhan karena nggak perlu makan. Ya, itu diterangkan juga di Al-Quran itu, tentang umat terdahulu, kurban hewan itu bukan kurban manusia, tapi kurban hewan, dan itu sudah disyariatkan.
Tapi sebenarnya sudah jelas ya dalam riwayat Imam Ahmad bahwa yang kriteria untuk menjadi penghapus dosa itu korban darah hewan. Hewan. Ya. Kalau dia mampu, orang kaya dia bisa sapi. Kalau nggak mampu dia bisa kambing atau domba. Kalau nggak mampu lagi dia bisa burung. Kalau nggak mampu lagi dia bisa tepung. Nah, dan itu semua bukan darah manusia. Itu yang bukan darah manusia atau korban manusia, betul lagi. Itu jelas loh. Apa mereka nggak sadar membaca kitab mereka yang di dalam perjanjian lama itu bahwa korban itu dari darah hewan? Ini Ahi, intinya itu hanya dijadikan sebagai pelengkap saja. Pada dasarnya itu hanya untuk menutupi ajaran mereka yang asli. Jadi bukan mereka menggunakan data kitab terjemahan lama, kitab perjanjian lama itu sebagai penopang keyakinan mereka, bukan. Itu hanya dijadikan sebagai aksesoris supaya apa yang mereka lakukan itu memiliki legalitas. Makanya dikatakan bahwa hukum Taurat itu tidak ada kebenaran di dalamnya, sudah dibatalkan semua, sudah digenapi semuanya. Jadi dibawa-bawa hanya untuk sekedar melengkapi saja ajaran mereka. Karena kapan mereka tidak menggunakan perjanjian lama, maka murni perjanjian baru saja, maka ketahuan apa yang saya sampaikan dari tadi siang, dari tadi malam, bahwa mereka ini Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17 itu agnotos theos yang diperkenalkannya, dewa-dewa. Gitu. Nah, itulah juga alasannya mungkin kenapa mereka tidak menggunakan perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Karena kalau mereka menggunakan bahasa Ibrani, ketahuan bahwa itu adalah kitabnya Yahudi. Begitu juga perjanjian baru, kalau mereka mempertahankan bahasa Yunani, maka akan ketahuan bahwa di situ syarat mitologi Yunani. Makanya mereka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Celakanya mereka menggunakan istilah-istilah Al-Quran di dalamnya untuk menutupi istilah-istilah Yunani yang ada di dalamnya, seperti Theos. Ahi, satu lagi Ahi, yang saya sampaikan tadi Ahi, boleh nggak yang kejadian 49 itu, ketika Nabi Yakub memanggil anak-anaknya dan Nabi Yakub meramalkan suku-suku dari anak-anaknya ini. Sampai kepada ayat 27, ada hal menarik di situ. Ayat 49. Iya, nomor 27, ayat 27 Ahi. Ayat 27. 9 ayat 27. Ya, 49 ayat 27 ya. Siap. Benyamin, yang ini ya, Benyamin ya, 49 ayat 7. Iya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu siang ia membagi-bagi rampasannya. Ini. Iya. Ada apa dengan Benyamin ini? Saya bingung ini. Nah, jadi itu. Benyamin ini suku yang dianggap seperti serigala. Tapi Iya. Ini tidak berbulu domba di sini. lanjut. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Benyamin itu lakumu kelak seperti serigala. Nah, Yesus Ahi mengatakan kepada kaumnya, muridnya kala itu, waspadalah kepada serigala. Mah, ada ayatnya itu? Ada. Coba di mana? Matius 7 nomor 15. Oke. Ini jadi Aki Zuma yang ngajarin aku perjanjian baru nih. Matius berapa? 7:15. 15. 7:15. Oke. Boleh dibaca terus sampai data nomor 23. Iya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik. Oke. Terus ayat mana lagi? Oke. Yang mana yang tidak setiap orang yang memanggil aku Tuan
akan ayat masuk. 18. Iya. Tidak mungkin ayat berapa tadi? Yang mana itu ayat berapa itu? Matius 7-nya di data nomor 18 dan seterusnya. 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah. Seperti dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenalnya. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang bukan kehendak Bapa yang di surga. Oh, benar. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami mau bernubuat dengan namamu? Waduh, dan mengusir setan demi namamu, dan ini nih luga nih, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala engkau daripadaku, kamu sekalian yang berbuat kejahatan. Waduh. Jadi sekarang permasalahannya adalah siapa di kalangan kita, Yahudi, Islam dan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat? Ada lah. Kalau kita nggak ada. Tapi mereka. Iya, paham. Waduh, ini saya baru tahu nih maksudnya ke situ. Ya. Berarti yang diusir siapa ini? Yahudi, Islam atau mereka? Mereka lah yang menyebut Yesus Tuhan. Coba aku ulangi lagi ya, aku ulangi lagi. Iya. Biar lebih paham. Mana tadi? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Wah, jadi pada akhir zaman nanti banyak orang akan berseru kepada Yesus, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu. Dan mengusir. Oh, jadi yang memanggil Yesus Tuhan itu masuk neraka ini. Karena Yesus mengajak. Coba bagaimana mereka menjelaskan ini? Mereka mengatakan bahwasanya mereka mengakui bahwa di kalangan kami memang ada memang, kata dia. Tapi kan yang memanggil Yesus Tuhan. Nah, itu dia masalahnya. Ini secara tekstual loh. Makanya waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Paulus mengaku bahwasanya aku adalah keturunan Benyamin. Oh, di mana itu? Di dalam Filipi 3 nomor 5. Waduh, apa dia? Sadis ini. Masalah generasi. Waduh, kacau ini. Oh, berarti ya itu benar tadi. Makanya kita tadi lari ke kejadian tadi ya. Oke. Yakub loh, seorang, kalau di kami nabi, beliau itu Nabi Yakub menceritakan kepada keturunannya. Betul. Itu sebelum dia mati. Sebelum mati, Nabi Yakub memanggil semua anak-anaknya. Betul. Menubuatkan laku keturunan daripada anak-anaknya Nabi Yakub. Orang gaya lambat. Udah tahu kayak gitu kan, laporkanlah catatan. Apa logika? Katanya dia melanggar naskah itu, katanya Filipi 3 kan diakui di situ. Aku dari keturunan Benyamin. Aku ini tadi yang aku buat aku harus bertanya sama mereka ini, yang memanggil aku, menyebut aku Tuhan, itu masalah yang beratnya di situ. Iya. Padahal Yesus mengatakan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu yang mana? Kehendak Bapa yang mana? Ya Taurat. Betul. Waduh. Makanya Yesus mengatakan, ada Kristen nggak sini? Bagaimana tanggapan mereka soal ayat itu dalam tekstualnya begitu? Yang memanggil aku Tuhan. Kata Yesus di akhir zaman, aku tidak mengenal engkau, nyala kalian yang berbuat kejahatan tadi kan. Serem itu. bunuh diri kalau ada yang ini menjelaskan. Ini logika sehat ini. Isa, selamat malam Isa, saya sapa dulu Gurunda.
Isa Iya. Sagai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirat rizwanu. Oh iya, Waalaikumsalam. Islam bang ya. Ya, asli Aceh, Mas. Iya, ada yang mau disampaikan bang? Enggak, Bang, saya mau dengerin aja nasihat dari gurunda saya, Bang Sumur. Iya, oh, iya. Masya Allah, makasih. Nyimak di bawah ya, karena satu slot khusus untuk teman-teman Kristen. Oh iya benar. Iya, oke. Makasih bang ya. Iya, sama-sama. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada yang menarik nih. Buset, Yosef baru ngerti siapa yang disembah Kristen. Ya iya, karena saya nggak pernah baca perjanjian baru, makanya Akhi Zuma ini benar-benar mantap ya. Paham perjanjian baru nih. Waduh. Jadi saya belajar Injil nih sama beliau nih. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, jadi tadi ada Bang Ahya mengaku Benyamin di sana ya, Paulus. Iya, ada betul. Di Filipi 3 itu. Dengan Roma 11 nomor 1 Gurunda. Iya. Betul. Munawaro mau tanya apa? Ya, Gurunda lanjut. berarti Gurunda itu Yesus ini memang cerdas ya, dia memahami kitab Taurat sehingga dia menggunakan analogi bahwa si penyesat ini identik dengan serigala gitu kan ya. Karena dia paham dengan perjanjian lama itu siapa serigala ini dan dia bisa Yesus ini selain paham dengan kitab Taurat, dia juga mengetahui apa yang akan terjadi nanti itu. Oh, ternyata ada nih yang mengaku dari suku Benyamin, yaitu ya serigala itu, mungkin begitu Gurunda ya. Iya, makanya dikatakan bahwasanya di Matius 5 itu loh, di Matius 5 orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus kan?